Pemirsa, pasca tertangkap dan ditahannya Christopher Stefanus alias Steven, tersangka pelaku penipuan dan penggelapan mobil milik Jessica Iskandar, artis yang akrab disapa Jedar itu, justru diancam akan dilaporkan balik atas dugaan tindakan intimidasi karena menyerang Steven secara verbal di ruang publik saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Jedar yang didampingi suaminya mempersilahkan pihak lawan untuk mengambil langkah hukum jika memang pihaknya terbukti melakukan hal yang seperti yang dituduhkan itu. Kalau masalah perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan. Tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak mukul enggak, saya juga ngelawan juga enggak. Saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja. Itu kan ada juga itu di jejak digitalnya. Di situ saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana, salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja, karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Tapi kan yang aku baca dia berencana, jadi belum tentu ya. Tapi kalau mau melapor pun ya terserah dia lah, ya kan. Nanti kita nunggu aja. Sampai saat ini, pihak Jedar menanti langkah hukum yang diambil pihak kepolisian atas tertangkapnya Steven, mantan rekan bisnis Jedar yang telah melakukan one prestasi bisnis, hingga Jedar mengalami kerugian hampir 10 miliar itu. Tidak mudah bagi ibu dua anak itu melupakan kejadian penipuan yang dilakukan Steven. Ia pun menanti proses hukum yang tengah dilakukan polisi atas Steven. Ia hanya menuntut keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya. Buat dia pun sama, mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Ia berharap kejadian seperti yang ia alami itu tidak terjadi oleh siapapun dan dimanapun. Menurut Jedar, kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran masyarakat luas hingga masyarakat percaya pada hukum yang berlaku. Sampai saat ini, Jedar belum terfikir untuk melakukan upaya damai dengan Steven agar uangnya bisa kembali. Lantas benarkah Jedar mematok syarat khusus kepada Steven untuk menempuh langkah damai? Untuk syarat-syaratnya tentunya ada. Cuman kalau kayak gitu yang kemarin aku selalu bilang, guys, kalau dia emang mau damai, ya itu prinsipal sama prinsipal lah. Kita nggak usah pakai kuasa hukum. Jadi aku nggak usah ketemui kuasa hukumnya dia. Dari pihak kita pun juga sama, kuasa hukum kami nggak usah juga ikut hadir. Ini pure prinsipal dengan prinsipal aja yang berbicara untuk damai. Uang yang hilang itu banyak sekali buat aku pribadi ya. Itu aku kerja dari umur 16 tahun, pagi malam ketemu pagi. Ya itu bukan hanya hak aku tapi hak juga anak-anak, orang tua, juga banyak banget tanggung jawab di uang itu gitu. Aku berharap banget kalau memang ya Tuhan kasih izin ya semoga uangnya bisa kembali. Jedar dan Vincent merasa bersyukur dengan tertangkapnya Steven oleh tim Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan kepolisian Thailand. Seperti diketahui, Steven masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 6 bulan lalu. Ia mengapresiasi kerja keras pihak kepolisian hingga bisa menangkap Steven. Namun begitu, ia mempertanyakan kekuatan yang berdiri di belakang Steven karena baru sekarang polisi bisa menangkap Steven. Yang pasti aku juga nggak tahu ini tersangka Steven ini orang sekuat apa, kan berhasil lolos 18 bulan, selalu mangkir panggilan polisi, BAP polisi nggak pernah datang. Jadi aku nggak tahu sekuat apa sosok CSB. Aku cuma minta perlindungan dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit supaya bisa melindungi aku, mengawal kasus ini agar cepat selesai gitu. Karena aku nggak tahu, kan ini juga diduga pasti Ada, maksudnya dia nggak sendiri lah. ya dugaan kita seperti itu. Jadi
Jika ditelik ke belakang, kasus penipuan yang dilakukan Steven terjadi saat Jeddah dan Vincent baru saja menikah dan membangun rumah tangga. Belum lama menikmati manis madu pernikahan, namun cobaan hidup tiba-tiba datang menghampirinya. Jeddah mengalami penipuan oleh Steven, rekan bisnisnya, dalam bisnis persewaan mobil mewah di Bali. Apalagi saat itu, Jeddah dalam kondisi hamil anak kedua hingga melahirkan. Akibat kasus tersebut, mental Jeddah sampai jatuh dan kondisi kesehatannya drop. Ini menjadi ujian paling berat dalam hidup Jeddah. Aku cuma pengen keadilan bisa berdiri tegak, apalagi buat korban seperti aku yang selain kehilangan materi juga banyak banget seperti rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya lagi kan, terus kesehatan anak. Waktu itu mental sampai jatuh, air ASI nggak keluar karena kan aku tahu kabar aku mengalami musibah ini saat aku baru saja selesai melahirkan gitu. Terus juga ditimpa lagi dengan orang tua yang tahu, kaget dan jatuh di kamar mandi, masuk rumah sakit. Dan itu rasanya nggak enak banget. Iya, mudah-mudahan ini bisa selesai supaya aku juga bisa move on, bisa melanjutkan hidup ke depannya gitu. Dan ini menjadi pelajaran terbesar buat aku pribadi supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Dan mudah-mudahan nih dengan masalah ini selesai juga kan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan hukum di Indonesia yang bisa berdiri tegak lurus. Dan semoga ini juga jadi pelajaran buat masyarakat agar terhindar dari penipuan-penipuan seperti ini. Sementara itu, didampingi kuasa hukumnya, Gideon Tengker mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan terkait harta gonogini dari mantan istrinya Rita Amalia Senin kemarin. Ya, Gideon melaporkan Rita serta 2 wanita lainnya atas dugaan pemalsuan dokumen. Kedatangan ayah Nagita Slavina ini juga membawa serta 2 bukti yang menguatkan laporannya tersebut. Salah satunya yakni surat dari Badan Pertanahan Bali. Sayangnya, kuasa hukum Gideon masih enggan mengungkapkan siapa saja yang dilaporkannya itu selain Rita Amalia. Dan kami hari ini juga datang untuk membuat laporan di Bareskrim tentang adanya dugaan pemalsuan itu. Nah, itu dasar latar belakang untuk kami datang ke sini ya. Nggak ada perjanjian pranikah. Setahu saya Om ini anak orang punya itu aja. Dan sampai hari ini anak orang punya. Jadi gini, ini kan ada yang kita belum bisa sampaikan ke teman-teman karena kan ini kan harus kita sampaikan dulu di Bareskrim ya. Apa kata Bareskrim, seperti apa nanti pasti menyangkut semuanya itu kita akan beritahukan kepada teman-teman jurnalis. Namun usai menemui penyidik, pengacara Gideon mengungkapkan kalau laporannya ditolak penyidik lantaran berkas laporannya belum lengkap. Untuk itu, pihak penyidik memintanya untuk melengkapi lebih dulu berkas laporannya sehingga bisa masuk dengan pasal yang ada. Saya berpikir bahwa dari sini sebenarnya sudah pintu masuk untuk mengungkap semua fakta-fakta. Namun di Bareskrim kan kita tahulah standar juga di situ SOP ya. Jadi kita bersepakat untuk melengkapi kembali ya. Menurut pengacara Gideon, laporan pidana yang dibuat pihaknya merupakan hal prinsip. Karena itu merupakan hak dari harta gonogini yang harus diterima Gideon selama pernah menjadi suami dari Rita. Menurutnya tidak ada yang salah dengan gugatan pihaknya yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu ada dasarnya, pasti ada kan ya. Nggak mungkin kan api timbul itu ada asap, pasti ada api ya, pasti ada. Jadi begini, menyangkut laporan pidana itu prinsip hidup, ya. Mengenai seperti adik punya pertanyaan, jadi itu hak dasar. Dikala 2 orang anak manusia berkumpul, bertemu, membangun mahligai rumah tangga, dan saat berpisah, sebenarnya itu sampai dengan piring sendok pun dihitung, dibagi berdua. Jadi tidak ada yang salah dengan gugatan kami selama ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gideon Tengken menggugat Rita Amalia atas harta Gonogini sebesar 300 miliar. Mertua Raffi Ahmad itu mengklaim bahwa harta tersebut diperoleh saat mereka masih sah menjadi suami istri. Adapun aset yang digugat oleh Gideon diantaranya rumah, apartemen, perusahaan hingga hotel yang ada di Jakarta dan Bali. Pihak Gideon pun telah menggugat mantan istrinya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Rita selalu mangkir dan tidak pernah hadir di persidangan. Selain itu, pihak Gideon juga menyesalkan tidak adanya itikat baik dari Rita Amalia untuk menyelesaikan masalah perebutan harta Gonogini yang nilainya mencapai 300 miliar lebih itu. Tak hanya itu, pihak Gideon juga menyesalkan ketidakhadiran keluarga dan anak-anaknya saat ia berulang tahun ke-69 tahun beberapa hari lalu. Hingga larut malam, tak ada satu anggota keluarga yang memberi ucapan atau berkunjung ke rumah Gideon. Oh, sampai hari ini tidak datang. Yang kita perlu sayangkan bahwa kemarin itu Om Gideon kan ulang tahun. Ya. Siapa yang datang Om? Siapa yang hadir? Enggak diisi. Ulang tahunnya ke berapa Om? 69. Anak-anak apa ada? Iya, dari Enggak Hindia. ada yang datang. Tidak ada yang memberikan ucapan. Enggak dibikin. Cuma di rumah aja. Enggak ada. Sedih banget sih sebenarnya, miris banget. Aku dari sore kemarin sampai malam ya di puncak menemani Om. Tidak ada, saya tanya tadi juga nggak ada yang ucapan. Ya saya bilang Om sayang ya, Om punya anak. Tidak ada yang memberi ucapan atau yang datang berkunjung ke Om. Ya itu tadi seperti Ade bilang tadi, sangat bertolak belakang. Ya saya dengan Mbak Indah yang datang menghiburi Om kemarin. Kondisi itu tentu saja bertolak belakang dengan perayaan ulang tahun anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza, yang dirayakan secara mewah dan meriah dengan menyebar ratusan undangan. Tidak ada permintaan yang muluk yang diharapkan ayah Nagita Slavina itu di usia yang menjelang tua. Ia hanya bisa bersyukur karena di usianya sekarang ini ia masih diberi kesehatan dan hidup lebih lama. Gak bisa nunggu apa Susah, nggak bisa mengharap apa-apa. Enggak, cuma bersyukur aja udah. Itu masih bisa hidup.